Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda, berasal dari kelas H, NIM 1205012038, dengan mata kuliah Kalkulus, dosen pengampu Ibu Siti Ramadhani SPD MKom. Di video kali ini, saya akan menjawab soal UAS Kalkulus. Soal yang pertama, diketahui fungsi fx di mana x kuadrat plus 1 digunakan untuk jika x-nya kecil sama dari 1. Sedangkan x kuadrat kurang x plus 2 digunakan untuk x-nya lebih besar dari 1. Pertanyaannya, tentukan limit kiri dan limit kanan. Yang kedua, selidiki apakah limit x menuju 1 ada, jika ada, hitunglah limitnya. Jika soalnya seperti ini, tentukan limit x menuju 1 ke kiri dan limit x menuju 1 ke kanan. Untuk x menuju 1 ke kiri ini, kita menggunakan x kuadrat plus 1 di mana x-nya itu kecil dari 1. Hal ini kenapa? Misalnya kita buat di sini 1. Katanya ke kiri, berarti ini kecil sama dari 1. Jika ke kanan, maka besar dari 1. Langsung saja. Limit x menuju 1 ke kiri, di mana x kuadrat plus 1. Langsung saja kita substitusikan nilai 1. Berarti 1 kuadrat ditambah 1, maka hasilnya 2. Untuk limit x menuju 1 ke kanan, kita menggunakan x kuadrat kurang x plus 2 karena x itu besar dari 1. Berarti x kuadrat kurang x plus 2. Langsung saja kita substitusikan nilai satunya. Berarti 1 kuadrat dikurang 1 plus 2, maka hasilnya sama dengan 2. Yang kedua, ditanya, selidiki apakah limit x menuju 1 ada. Jika ada, hitunglah limitnya. Limit itu akan ada jika limit kiri sama dengan limit kanan. Limit x menuju 1 ke kiri sama dengan limit x menuju 1 ke kanan. Maka limit x menuju 1 ada, sehingga nilainya sama dengan 2, karena nilai dari limit 1 menuju kiri dan limit x menuju 1 ke kanan adalah 2. Soal yang kedua, hitunglah limit x 3 menuju ke kanan, di mana 3 plus x per 3 dikurang x. Untuk soal nomor 2 ini tergolong kepada limit tak hingga, di mana akan menghasilkan nilai plus tak hingga atau minus tak hingga. Langsung saja, limit x menuju 3 plus, di mana 3 plus x per 3 dikurang x. Langsung saja kita substitusikan nilai 3-nya. Berarti 3 plus 3 per 3 dikurang 3. 3 plus 3 sama dengan 6. 3 dikurang 3 sama dengan 0. 6 bagi 0 hasilnya tak hingga. Kita bisa menentukan bahwasannya di sini adalah plus tak hingga karena di sini menuju ke kanan. Soal yang ketiga, tentukan fungsi turunan pertama dari fx di mana x plus 1 dikali x pangkat 3 plus 2x plus 1. Selanjutnya, untuk soal nomor 3, kita disuruh untuk menentukan turunan pertama. Kita selesaikan terlebih dahulu. Kita kalikan ke dalam. X dikali x3, x pangkat 4, x dikali 2x, 2x kuadrat, x dikali 1, x, 1 dikali x pangkat 3, x pangkat 3, 1 dikali 2, 2x, berarti 2x, 1 dikali 1 sama dengan 1. Kita urutkan berdasarkan pangkat dari pangkat tertinggi. X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat ditambah 3X ditambah 1. Jadi kita disuruh menentukan turunan pertama, berarti fx aksen atau y aksen.
Berarti turunan pertama itu kita membawa pangkatnya ke samping, menjadikan koefisien. Berarti 4x pangkatnya dikurangi dengan 1, 4 dikurang 1, plus 3 dibawa ke samping, 3x, 3 dikurang 1, plus 2 dikali 2, x dikali 2, dipangkatkan 2 dikurang 1, plus 1 dikali 3x, pangkatnya 1 dikurang 1, ditambah 1 tidak ada pangkatnya, maka tidak bisa kita selesaikan sama dengan 0. Langsung saja, 4 dikurang 1 sama dengan 3, plus 3 dikurang 1, maka pangkatnya 2, berarti menjadi 3x pangkat 2, plus 2 dikurang 1, maka pangkatnya 1, tidak perlu kita tulis, berarti menjadi 4x, plus 1 dikurang 1, pangkatnya 0, maka tidak perlu kita tulis. X pangkat 0 itu sama dengan 1, berarti 1 dikali 3 dikali 1 tetap saja hasilnya 3. Maka ini adalah turunan pertama dari fx sama dengan x dikali 1 dikali x pangkat 3 plus 2x plus 1. Selanjutnya, soal nomor 4, tentukan fungsi turunan pertama dari y sama dengan sinus pangkat 3x. Untuk menentukan turunan pertama, kita misalkan dulu sin x sama dengan u. Maka du per dx sama dengan cos x. Untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan turunan rantai. Maka y sama dengan u pangkat 3. Maka dy per du sama dengan 3u pangkat 2, karena 3 dibawa ke samping dan pangkatnya dikurangi dengan 1. Nilai u tadi sin x, berarti 3 sin pangkat 2x. Langsung saja kita masukkan kepada rumusnya. Rumus untuk turunan rantai jika menggunakan dua fungsi, dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Langsung saja kita masukkan nilai yang telah kita cari tadi. dy per du 3 sin kuadrat x. 3 sin kuadrat x dikali cos x. Berarti nilainya 3 sin kuadrat x cos x. Soal yang kelima, tentukan turunan kedua dari yang pertama y sama dengan sinus 2x dikurang 1. Kita disuruh untuk menentukan turunan kedua, maka perlu kita cari dulu turunan pertamanya. Turunan pertama dari sin adalah cos. Di video sebelumnya sudah saya tentukan turunan pertama dari sinus, kosinus, dan tangen. Maka kosinus dikali ini tetap kita buat 2x dikurang 1. Setelah itu kita turunkan fungsi yang ada di dalam kurung ini. X pangkatnya 1. 1 dikali 2 sama dengan 2. 1 dikurang 1 sama dengan 0, berarti pangkatnya tidak ada. Berarti kita tulis di sini 2. Maka 2 kita bawa ke samping untuk lebih sederhana. 2 kosinus dikali 2x dikurang 1. Ini adalah turunan pertamanya. Selanjutnya kita mencari turunan kedua. Turunan kedua itu kita turunkan lagi cos ini. Turunan dari cos min sinus. Maka yang dalam kurung tetap kita buat 2x dikurang 1. Caranya sama, kita turunkan lagi yang di dalam kurung ini. Berarti menjadi 2. Karena turunan dari 2x adalah 2, sedangkan turunan dari 1 adalah 0. Langsung saja kita bawa ke kiri dan minus kita tulis terlebih dahulu. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 sinus 2x
X dikurang 1. Yang kedua, Y sama dengan 2X dikurang 3 dipangkatkan 4. Selanjutnya untuk soal bagian kedua, kita mencari turunan pertamanya terlebih dahulu. 4 kita turunkan, berarti pangkat kita jadikan koefisien. 4 dikali 2X dikurang 3, pangkatnya kita kurangi dengan 1. 4 kurang 1, berarti jadinya sebelum itu kita turunkan dulu 2X kurang 3-nya, berarti dikali 2, berarti 2 karena turunan dari 3 tetap 0, sama seperti 1 tadi. 2 dikali 4 sama dengan 8. Pangkat 4 dikurang 1 sama dengan pangkatnya 3 lagi. 2X dikurang 3 pangkat 3. Ini adalah turunan pertamanya. Selanjutnya turunan kedua. Turunan kedua sama saja caranya. Pangkat kita bawa ke kiri. 3 dikali 8 dalam kurung 2X kurang 3, pangkat kita kurangi dengan 1 dikali 2. Turunan dari 2X kurang 3 ini. Maka turunan keduanya 24. Ini 3 dikali 8 sama dengan 24 dikali 2X dikurang 3. 3 dikurang 1 sama dengan 2 dikali 2. Untuk lebih sederhana kita kalikan 2 dengan 24 ini. Maka hasilnya 48 dikali 2X kurang 3 pangkat 2. Ini adalah turunan keduanya. Yang ketiga, Y sama dengan X per X plus 1. Selanjutnya untuk soal A bagian ketiga, ini menggunakan rumus U per V. Berarti sebelumnya kita turunkan dulu U-nya. U-nya yaitu X, berarti U aksen berarti 1. Sedangkan V sama dengan X plus 1. Maka V aksen sama dengan 1. Rumus dari pecahan ini adalah U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. U aksennya yaitu 1 dikali X plus 1 dikurang U-nya yaitu X dikali 1 per X plus 1 dikuadratkan. Maka Y aksennya 1 per X plus 1 dikuadratkan, sehingga yang kuadrat ini bisa kita naikkan ke atas, maka menjadi X plus 1 pangkat min 2. Selanjutnya kita mencari turunan kedua, di mana turunan kedua ini kita menurunkan pangkatnya terlebih dahulu, berarti menjadi min 2 dikali X plus 1 pangkat min 2 dikurang dengan 1 dikali turunan dari X adalah 1. Maka menjadi min 2 pangkat X plus 1 pangkat min 3. Kita kembalikan ke dalam bentuk posisi awal, yaitu bentuknya pecahan. Berarti menjadi min 2 per X plus 1 pangkat 3. Ini adalah turunan keduanya. Yang keempat, Y sama dengan kosinus pangkat 2 dikali Vx. Selanjutnya, soalnya yaitu Y sama dengan cos kuadrat Vx. Kita mencari turunan pertamanya. Sebelumnya, kita misalkan dulu. Ini V sama dengan, kita misalkan dengan Vx. Maka dV per dx sama dengan V, karena pangkat X-nya 1. Sedangkan U kita misalkan dengan cos V, karena ini adalah V tadi. Berarti du per dv min turunan dari cos min sin V. Selanjutnya kita substitusikan nilai V, berarti min sin Vx. Selanjutnya berarti Y sama dengan
U pangkat 2 karena U-nya cos V, sedangkan yang tersisa pangkat 2. Maka DY per DU sama dengan 2U karena 2 dibawa ke kiri, pangkatnya dikurangi dengan 1. Kita substitusikan nilai U-nya, berarti 2 dikali cos Vx, berarti 2 cos Vx. Langsung saja kita masukkan kepada rumusnya. Karena menggunakan 3 variabel, maka rumusnya 3 fungsi, maksudnya dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dv dikali dv per dx. dy per du 2 cos Vx, 2 cos Vx. Berarti 2 cos Vx dikali du per dv-nya min sin Vx dikali dv per dx. dv per dx-nya sama dengan V. Berarti kita bawa minnya ke kiri, berarti menjadi min 2V cos Vx dikali sin Vx. Kita keluarkan V-nya dengan min, berarti menjadi 2 cos Vx dikali sin Vx. Ini merupakan bentuk sederhana, dan kita dapat mensederhanakan ini dengan sin 2Vx atau sin 2A. Jadi menjadi min V sin 2Vx. Ini adalah turunan pertamanya. Selanjutnya kita mencari turunan kedua. Turunan kedua itu kita turunkan dulu sin, baru yang di dalamnya. Berarti menjadi V, turunan dari sin adalah cos. Berarti cos 2Vx. Lalu kita turunkan yang di dalamnya. Pangkat X 1, berarti 1 dikali 2V. Pangkat X 1 dikurang 1 sama dengan 0, berarti dikali 2V. Maka menjadi 2V dikali min V, min 2V kuadrat cos 2Vx. Ini adalah turunan keduanya. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.